Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabr. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dinina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ya kalau kita sebelum Ramadan, kegiatan di Almanar itu kalau pagi habis sholat berjamaah, ngumpul berapa orang kita biasa membaca zikir pagi, azkar sabah, zikir pagi, kemudian dilanjutkan dengan baca Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan zikir pagi. Maaf. Ya, itu adalah kegiatan yang biasa kita baca. Zikir-zikirnya seperti apa yang sudah beberapa hadits yang biasa saya baca tadi, seperti apa yang sudah saya baca tadi. Mungkin juga bapak-bapak atau ibu-ibu yang biasa membaca zikir, jangan justru malah ketika Ramadan malah terhenti, kemudian kita tidak membaca zikir gitu ya. Kegiatan-kegiatan yang sebelumnya kita lakukan dari amal-amal sunnah, justru ketika Ramadan mestinya kita harus lebih semangat ya. Ya, meskipun waktu sebelum Ramadan itu ada beberapa orang gitu ya, 2-3 orang atau 5 orang sama-sama, tapi tetap kita baca gitu. Apalagi pada bulan Ramadan ya, kita tetap harus membaca azkarus sabah, zikir-zikir pagi. Karena apa? Zikir itu memang harus sering kita baca ya. Karena apa? Nabi Yunus ya, mungkin sudah sering lah dengarlah ceritanya, bahwa Nabi Yunus alaihissalam itu dilempar ke dalam lautan, ke tengah-tengah lautan yang luas, begitu luasnya, dilempar ke sana, kemudian setelah itu ditelan oleh ikan paus, dan beliau mengalami 3 kegelapan, gitu kan, mengalami 3 kegelapan. Fi dzulumatin thalath, gelapnya malam, gelapnya dalam perut ikan, gelapnya dalamnya lautan. Jadi ikan itu sudah benar-benar masuk ke dalam lautan yang begitu dalam ya, ribuan meter mungkin ya masuknya, sampai sebegitu sangat gelap, cahaya pun sudah tidak bisa menembus dalamnya lautan itu. Dalam kondisi mengalami 3 kegelapan itu, kemudian di dalam ruangan yang sempit, tidak ada yang beliau katakan kecuali hanya zikir yang mungkin bapak ibu sudah sama-sama hafal ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hanya itu saja yang dibaca gitu. Karena masuk dakwah agak karuan rasanya kan. Dalam perut yang begitu sempit, dalam perut ikan yang begitu sempit, kemudian kegelapan yang bertumpuk-tumpuk seperti itu, sudah agak karuan. Hanya itu saja yang dibaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus dibaca itu. Kemudian malaikat mendengar suara itu. Sautun ma'rufun fi makanin gharib, katanya. Langsung ada suara yang dikenal, tapi kok di mana tempatnya, di mana lokasinya, orang yang membaca zikir itu nggak jelas di mana gitu. Kemudian akhirnya dicari oleh malaikat itu. Suara itu dari mana? Suaranya dikenal, ini suara ini yang sering baca ini kedengaran. Ya ketemu, ternyata adalah Yunus. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surah
surah As-Saff kalau salah, As-Saffat ya, dalam surah As-Saffat ayat 142 sampai 143 sampai 144. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaula annahu kana minal musabbihin." Sekiranya falaula annahu kana, sekiranya dia yaitu Yunus, annahu kana minal musabbihin, dulunya dia bukan termasuk orang yang musabbihin, orang yang suka bertasbih, lala bitafid batnihi ila yaumi yub'atsun. Niscaya dia akan terus berada di dalam perut ikan itu ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Jadi yang menyebabkan beliau selamat itu kan karena memang dulunya dia adalah ahli zikir gitu. Jadi bukan ketika dia dalam kondisi yang sangat ketakutan seperti itu kemudian baru setelah itu sadar berzikir, bukan, tapi memang ada rentetan sebelumnya beliau itu adalah ahli zikir gitu. Sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Ini dalam surah As-Saffat ayat 143 144 ya. Nah, karena begitu sangat pentingnya zikir, ya kita senantiasa untuk dawamkan ya. Dawamkan zikir itu. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Itu kan? Apabila Anda melewati riyadul jannah, taman surga, farta'u, maka menepilah, minggir masuk, maksudnya gitu. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, taman surga itu apa maksudnya? Kenapa kita diperintahkan untuk menepi masuk ke dalam situ? Maksudnya apa yang kau sabdakan taman surga itu? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam halqul dzikr, yaitu halaqah dzikir, yaitu halaqah dzikir. Kalau seseorang sudah dikenal, apalagi ya seperti Yunus dikenal oleh para malaikat, wah luar biasa. Sudah dikenal para malaikat, dikenal di langit, doanya pasti tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah layak utuh qaumun, tidaklah sekelompok orang yang Allah azza wa jalla, berzikir kepada Allah azza wa jalla, illa hafathumul malaikah, melainkan mereka akan dinaungi oleh para malaikat, akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah akan turunkan rahmat padanya. Wa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka ya di antara para malaikat. Nah, itu kalau dikenal ya. Makanya alhamdulillah ya, semoga ya, dengan datangnya para bapak ataupun ibu semangat pada pagi hari dari rumah masing-masing atau dari sejak sebelum sholat subuh ya, sudah datang ke masjid ini untuk sama-sama berzikir atau untuk sama-sama berthalabul ilmi, itu semoga bapak ataupun ibu dicatat namanya dan dikenal oleh para malaikat dan menjadi terkenal di langit di sana. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini adalah suatu hal keutamaan yang sangat luar biasa gitu kan. Suatu hal yang keutamaan sangat luar biasa. Ketika dikenal oleh para malaikat, dikenal di langit ya. Ini hal yang luar biasa. Pencapaian yang luar biasa ketika seorang dari rumah kemudian datang menghadiri majelis ya, untuk sama-sama belajar. Ya, di sana ada nama-nama Allah yang disebut, itu juga termasuk halqul dzikir, halaqah dzikir ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, pada pagi hari ini insyaallah saya akan menyampaikan terkait dengan materi menggapai cinta Allah ya. Kalau kemarin Ustaz Zainal Nanang Taufik menyampaikan mudahnya masuk surga ya, mudahnya masuk surga, maka pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan menggapai cinta Allah. Bagaimana kita bisa masuk surga kalau tidak dapat cintanya Allah gitu ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi dalam beribadah gitu ya. Dalam beribadah seseorang, kalau saya buka di kitab tauhid, Bapak ataupun ibu-ibu bisa buka dalam kitab tauhid yang ditulis oleh Dr. Saleh Fauzan, bahwa yang namanya ibadah itu hendaknya pada diri seorang itu paling tidak
terkumpul tiga pilar, tiga pilar ya, tiga hal dalam hatinya, tiga hal dalam hatinya. Karena ketika seseorang itu beribadah dengan menanamkan tiga hal ini, maka dia akan mendapatkan kelezatan dalam beribadah. Sebagaimana ya lezat dalam beribadah itu ya luar biasa, kita bisa khusyuk sekali dalam beribadah ya. Kita khusyuk, kemudian tidak ada bosannya gitu ya, tidak ada capeknya. Yang dirasakan selalu nikmat dan nikmat terus dalam beribadah itu. Yang pertama itu adalah al-khauf tentunya. Yang pertama adalah al-khauf, yaitu rasa takut. Jadi dalam beribadah kita timbulkan rasa takut kita kepada Allah. Kita harus timbulkan rasa takut itu. Bahwa Allah itu akan menyiksa para hambanya yang ingkar kepadanya. Bahwa Allah itu akan meneliti setiap amal pergerakan kita. Jadi timbulkan rasa takut. Ketika seorang timbul rasa takut, maka dia akan semangat, dia akan terpacu gitu kan, untuk segera beribadah kepada Allah. Sebagaimana halnya seorang misalnya ketika kerja gitu kan, ketika kerja kemudian masuk dalam suatu lembaga atau institusi pekerjaan, ketika ditekan oleh atasannya, kalau kamu gak kerja tak keluarkan dari tempat ini, dia kan akhirnya takut ya. Akhirnya apa? Dia kerjanya laju gitu, cepat. Kemudian yang kedua adalah ar-raja, yaitu penuh harapan. Ketika seorang beribadah, yang pertama adalah takut, yang kedua adalah ar-raja, yaitu penuh harapan kepada Allah. Ya Allah, bahwa Allah itu akan memberikan rahmatnya, bahwa Allah akan memberikan ampunannya, bahwa Allah akan memasukkan dirinya ke dalam surganya ya, atas usaha yang sudah dia lakukan capek-capek ya, sholat, bangun malam, berdoa, bersedekah. Harapannya adalah apa? Harapannya adalah masuk surga, nggak ada yang lain. Allah selamatkan diri kita dari api neraka, dimasukkan diri kita ke dalam surga, itu harapannya. Nah tentu amal ibadah ini biar lebih lezat ya dalam beribadah, biar lebih nikmat, lebih nyaman, lebih tenang, kemudian kita semangat terus, rasanya enak terus. Yang ketiga adalah kita masukkan dalam diri kita itu al-hubbu, al-mahabbah, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana halnya ketika seorang laki-laki cinta kepada pasangannya, kepada istrinya ya, sangat cinta kepada istrinya, maka setiap pelayanan yang dilakukan oleh istri itu rasanya nikmat sekali gitu kan. Begitupun juga sebaliknya, ketika seorang istri dicintai oleh suaminya, kemudian setiap pelayanan yang dilakukan oleh suami ya, mungkin dipijiti, rasanya sangat nikmat sekali gitu. Malam-malam capek-capek istrinya habis merawat rumahnya, mendidik anak-anaknya ya, capek dibantuin pijiti, senangnya gak karuan iya betul. Ditemani ngobrol, dipijiti, dibikinin teh gantian kan, biasanya seorang wanita yang melayani istrinya itu kan bikinin teh, bikinin kopi. Ini sekarang dibalik itu Pak, rasanya pun pasti senang kan? Wah kalau bisa setiap hari kan seperti ini gitu, lebih enak lagi gitu. Wah senang sekali itu rasanya, wah seperti itu. Begitupun juga misalnya contoh yang lain dalam segi makanan saja, nasi goreng gitu kan, atau bakso ya, nasi goreng. Kita akan merasakan nikmat nasi goreng itu ketika nasi goreng itu diracik, diramu dengan benar gitu kan. Ada bawang merahnya, bawang putihnya, cabenya, kecapnya, kemudian garamnya, ya tidak lupa nasinya gitu kan, pasti ditaruh dengan nasinya itu, dan juga kompornya untuk memanasi nasi goreng ya. Dan ketika diracik, maka setelah jadi dinikmati kan sangat nikmat sekali rasanya kan, enak gitu. Bahkan mungkin bisa ketagihan ya, hari ini bikin, besok wah seperti itu, menjadi hobi makan nasi goreng. Begitupun juga dengan ibadah gitu ya. Ibadah ketika kita tanamkan dalam jiwa kita, yaitu al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah, maka akan yang dirasakan itu kelezatan yang sangat luar biasa sekali. Kita baca Al-Quran ya, wah nikmatnya luar biasa. Kita sholat khusyuk, kemudian kita rasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Kita jadikan rutinitas ibadah, jadi tidak ada rasa bosannya ya. Tidak ada rasa bosan, bahkan rasa senang gitu, rasa senang, rasa semangat terus untuk beribadah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan terasa nikmat ya, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ketika seseorang menanamkan rasa cinta, rasa takut, ya, rasa rojak kepada Allah ya, maka dia akan mendapatkan kenikmatan dalam setiap ibadah yang dia lakukan. Kemudian ini adalah
salah satu untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Benar di sana ada hadis ya. Ya ini hadis yang cukup terkenal, hadis yang cukup terkenal tentang hadis perwalian, yaitu hadis kekasih Allah Subhanahu wa taala ya. Ya ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha qala, sesungguhnya Allah taala berfirman. Jadi ini adalah hadis qudsi. Kalau hadis Nabi kan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi ya. Jadi yang membedakan antara hadis qudsi dengan hadis Nabi itu seperti itu. Maknanya dari Allah taala tapi lafadznya dari Nabi. Innallaha qala, sesungguhnya Allah taala berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Barang siapa yang memusuhi waliku, kekasihku ya, faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan kepadanya al harb, yaitu peperangan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in, dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu, ahabbu ilayya mimma iftaratu alaihi, daripada apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Jadi seorang hamba ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dari dia melakukan amalan tambahan. Jadi ada amalan-amalan tambahan. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah mewajibkan bahwa setiap muslim itu menegakkan sholat 5 waktu. Kemudian dia tambah dengan amalan-amalan sholat nafilah ya. Qobliyah, ba'diyah ya. Kemudian sholat tahiyatul masjid ya. Jadi amalan-amalan tambahan atau amalan yang lainnya, sedekah ya, di luar zakat ya. Jadi seorang hamba dia lakukan dengan amalan-amalan tambahan seperti itu ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan terus menerus hambaku ini mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan tambahan, hatta uhibbahu ya, hingga aku mencintainya ya. Termasuk zikir ini adalah amalan-amalan tambahan ya. Zikir pagi, zikir sore, dan yang seterusnya itu juga termasuk amalan-amalan tambahan. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintai hamba ini, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi pandangannya yang dia gunakan untuk memandang. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku akan menjadi tangannya yang dengannya dia gunakan untuk meremas, memegang. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia akan berjalan. Wa in sa'alani, dan jika dia meminta berdoa kepadaku, la u'tiyannahu, pasti akan aku berikan kepadanya. Wala in ista'adani la u'idhannahu, dan jika dia itu meminta perlindungan kepadaku, la u'idhannahu, pasti akan aku dilindungi dia. Jamaah rahimakumullah, ya ini adalah hadis Nabi tentang janji Allah kepada kekasihnya ya. Yang mana kekasihnya itu karena merasakan lezatnya dalam beribadah kepada Allah ya. Merasakan nikmatnya beribadah kepada Allah dengan amalan-amalan nawafil, amalan-amalan tambahan, maka Allah akan memberikan hal yang sangat luar biasa ya. Wa in sa'alani, jika dia meminta kepadaku, jika dia berdoa kepada Allah, la utiyanahu, pasti Allah akan kabulkan. Dan ketika dia meminta perlindungan, la u'idhannahu, pasti dia akan diberikan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Nah, di sini ada 4 faktor ya. Ada 4 faktor untuk menggapai cintanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama adalah interaksi dengan Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah melepaskan dunia dan zuhud terhadapnya. Yang ketiga adalah qiyamul lail, dan yang keempat adalah zikir dan tafakkur ya. Ya, kita masuk pada pertama ya, interaksi dengan Al-Qur'an. Dalam surah Al-Hasyr, ayat yang ke-21 ya, atau surat ke-59 ayat yang ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Sekiranya hadzal Qur'an, Al-Qur'an ini diturunkan 'ala jabal, diturunkan di atas gunung ya, diturunkan kepada sebuah gunung. La ra'aitahu khashi'ah, niscaya engkau akan lihat gunung itu
akan terpecah belah, ya. Terpecah, hancur, pecah gitu kan. Khasyian, mutasaddian, karena takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, terpecah belah atau meledak gitu. Min khasyatillah, ya karena takut kepada Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Jadi Al-Qur'an itu kalau diturunkan kepada gunung, maka gunung itu akan pecah meledak karena begitu dahsyatnya Al-Qur'an. Lantas Al-Qur'an itu nyatanya tidak turun kepada gunung gitu kan. Kalau kita ke Arab sana, gunung itu kan dari batu gitu kan. Kalau di sini ya gunung itu ya ada batu, ada tanah gitu ya, campuran. Kalau di sana itu kan rata-rata gunung itu batu yang begitu kerasnya luar biasa. Begitu kerasnya luar biasa Allah turunkan Al-Qur'an untuk gunung itu akan pecah nggak karuan karena begitu dahsyatnya Al-Qur'an. Terus kenapa manusia ketika Allah turunkan Al-Qur'an kok nggak meledak gitu ya? Gunung yang begitu kerasnya yang meledak ya disebutkan dalam Al-Qur'an seperti itu. Terus kenapa Al-Qur'an ketika turun kepada manusia tidak meledak gitu? Ya. Nah ini, maka pada hakikatnya Al-Qur'an itu ketika turun masuk ke dalam jiwa manusia, yang akan menghasilkan ledakan itu adalah kepribadiannya, yang akan menghasilkan itu adalah akhlaknya, kepribadian yang sangat luar biasa. Ya, kita lihat contoh para sahabat dahulu. Ada salah seorang namanya adalah Abbad bin Hamzah. Abbad bin Hamzah ini adalah seorang tabi'in, muridnya sahabat. Beliau ini pengen belajar kepada Asma binti Abi Bakar. Beliau pengen belajar kepada Asma binti Abi Bakar, putrinya Nabi SAW. Ketika beliau pengen belajar dari rumahnya ke perjalanan, kemudian sebelum masuk ke rumah ya, beliau itu mendengar sebelum masuk ke rumahnya Asma binti Abi Bakar, beliau itu mendengar Asma itu sedang membaca Al-Quran surah At-Tur ayat yang ke-27. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberi karunia kepada kami dan memelihara azab kepada kami. Famannallahu alaina, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kami, wa waqana, dan Allah memelihara kami adzabas samum, pada azab yang pedih ya. Jadi Abbad bin Hamzah ketika sebelum mengetuk pintu rumahnya Asma, itu mendengar di dalam itu ada suara. Ya sudah pastikan itu adalah Asma binti Abu Bakar sedang baca Al-Quran. Nah ketika membaca ayat ini, yaitu surah At-Tur ayat yang ke-27, itu Asma berhenti membacanya ya. Berhenti ya. Kemudian karena Abbad bin Hamzah ini tahu beliau sedang khusyuknya ya, dengan khusyuk yang sangat luar biasa membaca ayat Al-Quran ini, yaitu terhenti di ayat At-Tur ayat yang ke-27, surah At-Tur ayat ke-27. Beliau sedang khusyuk, sedang benar-benar fokus khusyuk, banyak berdoa di situ. Akhirnya Abbad bin Hamzah tidak jadi mengetuk pintu rumahnya dan menunggu Asma binti Abi Bakar ini selesai berdoa, karena sedang merenungkan ayat ini ya. Kemudian ditunggu lama gitu kan di depan rumahnya. Kemudian akhirnya karena begitu lamanya, karena tidak pengen mengganggu juga gitu kan, sedang nikmatnya Asma binti Abi Bakar sedang baca Al-Quran itu, sedang merenungkan ayat surah At-Tur ayat ke-27 tadi. Kemudian akhirnya Abbad bin Hamzah ini memutuskan untuk pergi ke pasar dulu, karena memang ada keperluan yang harus dia beli di pasar. Ya sudah, akhirnya tak pergi ke pasar dulu, akhirnya ditinggal ya, karena ada keperluan yang harus dia beli di pasar. Nah tentunya ini pada waktu datang ke rumahnya Asma itu pagi hari gitu. Kemudian setelah ke pasar beli macam-macam keperluan yang dia butuhkan ya. Lama di pasar tentunya karena banyak barang yang dia butuhkan. Kemudian setelah itu setelah selesai dari pasar, beliau balik, kemudian kembali lagi ke rumahnya Asma binti Abu Bakar ini. Ketika sampai sana, ternyata Asma binti Abi Bakar itu masih baca di ayat yang sama gitu, sedang khusyuk membaca ayat itu, belum pindah ke ayat selanjutnya, masih berdoa, diulang-ulang baca ayat itu, terus berdoa lagi. Jadi sangat luar biasa ya, karena begitu meresapinya bacaan Al-Quran itu, nikmatnya yang dia rasakan ya.
Ya, tentunya ketika kita baca ya jangan tergesa-gesa ya. Apalagi Al-Qur'an itu sudah bahasanya beda ya, bahasanya menggunakan bahasa Arab dan kita pun juga bukan orang Arab. Orang Arab sekarang pun juga belum tentu bisa paham apa Al-Qur'an itu. Ya, kita baca John Gunnar Romsafi seperti itu. Ya, itu sangat luar biasa ya, sahabiah yaitu Asma binti Abi Bakar sampai seperti itu. Kemudian yang kedua, diantaranya contoh yang lain, itu ada namanya salah seorang namanya Abu Dahdah. Nama aslinya itu adalah Thabit bin Dahdah, tapi lebih dikenal dengan Abu Dahdah. Suatu ketika dalam Masjid Nabawi itu ada dua orang sahabat. Ini sedang ramai nih dua orang sahabat ini. Yang satu itu punya tanah, ya. Kemudian yang satu ini ya dua-duanya punya tanah maksudnya. Tapi yang satu ini ada pohon kurma, itu batangnya itu malah miring ke tanahnya sahabat yang satu gitu. Dia merasa ini merasa terganggu dengan sebatang pohon kurma yang miring itu, merasa keganggu ya dengan pohon kurma yang miring itu di tanahnya itu. Kemudian ini cekcok ini dua orang ini, cekcok ini. Yang satu diminta dipotong aja pohon kurmanya ini gitu. Wah, yang satu nggak terima, nggak mau gitu kan. Nah, terus akhirnya sampai mereka datang kepada Rasulullah SAW untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Wahai Rasulullah, ini orang ini pohon kurmanya itu miring ke tanah saya ini, dia mengganggu ini gitu. Nah, kemudian Rasulullah memberikan solusi, sudah aja itu kamu potong aja pohon itunya, batang pohon kurma itu gitu, nanti kamu akan mendapatkan surga katanya gitu. Ya sahabat ini masih aja nggak terima gitu, masih nggak mau gitu kan. Kemudian ada satu orang namanya Abu Dahdah, Thabit bin Dahdah, itu mendengar Nabi SAW membaca surat Al-Baqarah ayat yang ke-245. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Wa in tuqridullaha, jika Anda jika Anda menggadaikan kepada Allah dengan gadaian yang baik, dengan gadaian the best, gadaian yang paling baik, yang paling bagus, yudha'ifhu lakum, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ketika sahabat ini mendengar ayat ini dibaca ya, padahal beliau bukan orang yang sedang cekcok dengan orang ini, beliau orang lain, cuma sedang melintas, kemudian Rasulullah membaca doa itu gitu. Langsung tiba-tiba apa yang dilakukan? Ya Rasulullah, urini yadak. Wahai Rasulullah, sodorkan tangan Anda ya Rasulullah gitu kan. Langsung sodorkan, dil-dilan kita gitu. Wah, apa ini kata Nabi? Sudah dil-dilan kita ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya punya pohon kurma. Kita deal, ya kan? Sebagaimana yang sudah Anda sampaikan bahwa kalau saya menggadaikan hal yang terbaik milik saya, maka Allah akan menjamin bagi saya masuk surga. Iya, kata Nabi, iya pasti gitu kan. Ya sudah, kalau begitu saya deal-dealan dengan Anda, saya punya pohon kurma, di sana saya gadaikan untuk Allah dan Rasulnya ya kan? Luar biasa, langsung itu. Padahal tahu bahwa pohon kurmanya itu bukan satu batang, saya gadaikan kebunnya, jadi kebun bukan pohon kurma. Saya gadaikan kebun kurma ini punya saya, itu untuk Allah dan Rasulnya, langsung digadaikan itu. Padahal Bapak Ibu tahu berapa pohon kurma yang dimiliki Abu Dahdah? 600 pohon. Luar biasa, 600 pohon itu digadaikan untuk Allah dan Rasulnya. Bayangin saja nih, satu pohon itu nilai nominalnya itu berapa gitu. Satu pohon itu, kalau satu pohon kurma itu kalau usia masih 2-4 tahun itu ada sekitar 10 tandan ya, 10 tandan kurma. Satu tandanya itu kurang lebih 10 kilo satu tandanya. Kalau 1 kilonya harga kurma berapa? Apalagi ini kurma Madinah ya. Ya kita ibaratkan aja misalnya 1 kilonya harga, kalau kurma Madinah, kurma Nabi kan di atas 100.000 ya, kurma Nabi itu ya, sekilonya. Mungkin sekitar 200-an gitu. Kalau waktu saya di sana itu harganya 40 real. 35 sampai 40 real. 40 real itu berapa? 40 real ya mungkin kisaran 140 mungkin ya, karena kalau satu realnya 4.000. 140.000 Pak. Ya sekitar kalau di sini sudah lain lagi, harganya sudah lebih mahal lagi gitu. Ya, kalau 140.000 itu baru 1 kilonya, satu tandan, satu kurma, satu pohon kurma itu ada 10 tandan. Itu
kurma-kurma yang masih muda, kalau kurmanya itu sudah usia 10 tahunan, itu ada sekitar 30-an sampai 35 tandan. Dan satu tandan itu paling nggak tuh 10 kilo, bayangin aja. Berarti nilai nominal satu pohonnya itu berapa juta itu? Sudah bisa sampai ratusan juta gitu kan. Satu pohon kurma. Nah, beliau yang gadekan berapa? 600 pohon kurma. Wah, berapa miliar sudah yang beliau berikan untuk Allah dan Rasulnya. Dalam artian beliau gadekan itu bukan kayak gade kita datang ke pegadaian itu, nih saya punya motor tolong gadekan kemudian langsung dikasih cash, itu bukan maksudnya. Tapi dalam artian adalah wakaf gitu ya. Dalam artian adalah wakaf gitu. Ya. Nah, yang diberikan adalah hal yang sangat luar biasa, terbaik, yang paling dia cintai gitu, paling dia senengi. Miliaran ya. Mungkin sampai puluhan miliar itu kalau sampai 600 pohon. Nah, ini adalah untuk Allah dan Rasulnya. Ini luar biasa ya. Adalah untuk hal wakaf seperti itu. Karena yakin kepada Allah dan Rasulnya, sehingga beliau yang kasihkan itu langsung 600 pohon beliau kasihkan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu pun tanpa ngomong dulu kepada keluarganya. Jadi keluarganya itu sedang berada di kebun, istri dan anaknya itu sedang ada di kebun. Nah, setelah didilihan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah diajaknya ya ke kebun, pengen menunjukkan kebunnya, ya. Kemudian setelah di depan kebun, Abu Dahdah teriak memanggil istrinya, ya. Ya Ummu Dahdah, gitu kan. Ukhruji. Wahai Ummu Dahdah, cepat keluar gitu. Wah, Ummu Dahdah yang sedang nikmati sama anak-anaknya makan kurma, minum dari air yang ada sekitar situ ya, di sumur itu. Wah, ya. Tiba-tiba lah kaget, ada apa ini kok disuruh keluar sama bapaknya ini. Langsung keluar. Setelah keluar, si Ummu Dahdah, Abu Dahdah ngomong, wahai Ummu Dahdah, kebun ini sudah bukan milik saya lagi, sudah bukan milik kita lagi. Aku telah menggadekannya untuk Allah dan Rasul. Nah, terus apa jawaban dari Ummu Dahdah? Kalau anda, wahai suamiku, kalau anda melakukan seperti itu, pasti ada untung. Jadi apa jawabannya? Kalau anda melakukan penggadaian kepada Allah dan Rasulnya, pasti akan untung. Itu jawabannya. Wah, kalau bahasa kita itu nih. Suaminya, bapaknya itu mengatakan, wahai ibu, ini kebun ini sudah bukan milik kita lagi, ini sudah aku gadekan kepada Allah ya. Nah, istrinya langsung jawab kalau bahasa kita, alhamdulillah kalau begitu bapak, pasti untungnya kalau seperti itu. Langsung terima coba, langsung terima, alhamdulillah kalau begitu pasti akan untung gitu. Wah, kalau orang-orang zaman sekarang pripun itu? 600 pohon kurma coba, ratusan juta bisa satu pohon kurma, miliaran itu, pripun bu? Wis orang mikir lagi, wah piye gitu, malah dikeke gitu kan. Ya karena gitu, interaksinya kepada Al-Quran luar biasa loh, luar biasa. Nah itu adalah untuk wakaf, ya untuk wakaf. Untuk wakaf tentunya ketika disodorkan kepada Rasulullah ya pasti adalah untuk operasional dakwah Rasulullah ya, membantu kaum muslimin gitu. Ya mohon maaf ya, kalau kita lihat aja di masjid ini aja secara operasional dalam per bulan setahun itu kemarin rapat berkali-kali itu kurang lebih untuk kebutuhan operasional masjid itu ada sekitar dalam setahun itu 192 juta. Nggih, Pak. Hah? 180 juta. Oh, 180 juta. Per bulannya 14 juta ya. 15 juta. Oh. Per bulannya 15 juta Ibu, Bapak. Per bulannya kurang lebih sekitar 15 juta. Nah, masjid ini masih belum memiliki BUMM, badan usaha milik masjid, masih membutuhkan bantuan dari Bapak dan Ibu jamaah sekalian tentunya gitu. Siapa yang mau ikut? Abu Dahdah barangkali ada yang siap mendonasikan untuk yang terbaiknya? 100 juta siap? Ya insya Allah nantilah kedepannya sama-sama tolong dibantu masjid ini, karena masjid ini fa'anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid ini adalah milik Allah ya. Milik Allah, bukan milik Pak Hudi bukan milik Pak Hudi secara perorangan, bukan milik Pak Zainal secara ini, bukan milik Aisyah saja gitu. Fa'inna masajida lillah, milik Allah gitu. Milik Allah, bukan Pak Hudi kemudian Pak Hudi pikir dewe gitu. Jangan kayak gitu, enggak. Ini semua itu ada manfaatnya, setiap kegiatan yang dilakukan untuk masjid ini ada manfaatnya, bahkan bisa langsung dirasakan. Sudah ada perubahan, ada meja, kemudian sajian-sajian yang Bapak Ibu mungkin bisa nikmati gitu. Bahkan fasilitasnya juga sudah meningkat. Kemudian tapi masih ada kekurangan gitu. Sampai air pemanasnya masih belum jalan karena belum ada
gasnya. Sampai-sampai karena itu masih kekurangan ya, makanya monggo bagi bapak atau ibu yang ada, langsung beramallah sebisa mungkin untuk masjid ini, sekecil mungkin, apapun yang bisa lakukan. Misalnya sabun mandinya kosong, ya sudah tumpahin aja sabun di situ, isi tuang, itu adalah bernilai di sisi Allah Subhanahu. Nah ini yang pertama. Maaf ini jamnya sudah mulai kok siangan nih, saya cepat aja karena ya ini khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Ya ini adalah sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran dan juga mengajarkannya ya. Dalam zaman Nabi, zaman sahabat, Al-Quran itu memang benar-benar membuat dorongan yang sangat luar biasa ya, tadi sudah beberapa contohnya. Kemudian membuat mereka itu dari segi kepribadian, kemudian akhlak, kemudian kebudayaannya itu sangat luar biasa, drastis, sehingga Islam itu bisa menyebar sampai hampir sepertiga bumi ini sudah sepertiga bumi ini itu dikuasai oleh Islam. Sampai Islam itu sampai membentang sampai Spanyol saja, Spanyol, Portugal, sampai mendekati Perancis itu di awal-awal Islam itu padahal sekitar tahun 90-an Hijriah. Nah sekarang tahun 1443 Hijriah. Awal-awal Islam itu sudah sampai Perancis sana, sekitar tahun 90 Hijriah itu sudah sampai ke sana gitu, karena interaksi dengan Al-Quran luar biasa, Masya Allah ya. Nah yang selanjutnya, ini hadis yang biasa sering dibaca, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena yang namanya Al-Quran itu akan berikan syafaat bagi orang yang membacanya. Ya kemudian yang selanjutnya adalah secara cepat saja, tajarrud anid dunya wa zuhdu minha, yaitu melepaskan dunia dan zuhud terhadapnya. Maksudnya tajarrud anid dunya itu bukan berarti kemudian nggak peduli lagi dengan ad-dunya, bukan. Di sini saya tulis tajarrud anid dunya maksudnya adalah mengambil dari dunia ini apa yang bermanfaat dan menjadikan sebagai sarana atau penolong dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Ta'ala ya. Jadi kita bekerja pagi, siang, malam itu dalam rangka untuk agar kita itu dalam beribadah semakin mantap kepada Allah Ta'ala ya. Kita bisa bersedekah, kita bisa menolong orang, kita bisa membantu mengeluarkan zakat dan seterusnya. Bukan malah orang itu ketika bekerja malah terlena malah semakin jauh. Nah ini bukan seperti itu. Kalau seperti itu ya namanya adalah bukan tajarrud anid dunya. Kalau orang itu bekerja kemudian dia malah lalai, nggak pernah ngaji, sholat sudah mulai ketinggalan, malah lagi mengorbankan puasanya gitu kan, dia sibuk, malah semakin sibuk dengan dunia. Nah itu namanya adalah istidraj ya, namanya seperti itu. Malah Allah lalaikan dia, malah semakin yuk ngaji, wah padahal dia malah merasa kepanasan ketika diajak ngaji. Nah, ini yang bahaya. Kalau sudah kita ketika kerja kita malah semakin jauh kepada Allah, kita malah semakin susah beribadah kepadanya. Nah ini hati-hati, jangan itu adalah istidraj ya, hati-hati. Kemudian zuhud terhadap dunia ya, menurut Ibnu Taimiyah adalah meninggalkan segala hal yang tidak bermanfaat untuk akhirat ya. Nah ini zuhud ya, meninggalkan hal yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Jadi semua itu ya dia alokasikan untuk akhirat dan akhirat terus yang dibicarakan, yang dilakukan. Ini ada kata-kata athar ya, bukan hadis ya. Athar itu adalah kata sahabat, perkataan sahabat itu namanya athar. I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Yusuf Hamka itu kan menukil dari athar ini. Gini, kenal Yusuf Hamka? Tahu ya, kalau sering buka TV atau itu kan kadang seliweran Yusuf Hamka keluar itu, yang punya tol katanya gitu. Ya seorang muslim yang dulu belajar sama Yusuf Hamka, Hamka ya, Haji Amrullah Hamka, Abdul Karim Amrullah ya. Yusuf Hamka itu beliau mengatakan kan, ada pepatah yang mengatakan bekerjalah seakan-akan Anda itu hidup 1000 tahun. Jadi bekerjanya dengan serius, bekerjalah seakan-akan Anda itu akan hidup selama 1000 tahun gitu, akan terus hidup. Jadi kerjanya tenanan gitu. Dan beramallah seakan-akan besok Anda mati gitu. Jadi dalam beramal kalau besok mati, wah ini kira-kira amalnya juga serius juga. Coba kalau kita dikasih tahu sama Allah ya, kalau kita dikasih tahu, Mas, jenengan nginjang akan meninggal. Wah, pripun rasanya? Ibu, pripun? Jenengan nginjang akan meninggal gitu rasanya, wah apa yang harus kita lakukan sudah? Buat ente-entean sudah, kalau bisa ntar tak sholat tenanan gitu sekali, atau mungkin tak baca, sudah kalau tak sedekahkan semua ya, gitu, seperti itu. Jadi serius ya, tenanan gitu. Nah ini adalah perkataan Abdullah bin Amru bin Ash. Ya, bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau itu hidup selama-lamanya, dan beramalah untuk akhirat seakan-akan engkau itu bakalan mati besok. Ya, mati besok, kita tahu besok akan mati, wah sudah nggak karuan sudah ya. Nah
Kemudian ini hadisnya panjang nih. Langsung aja, ketiga adalah qiyamul lail ya. Maafkan singkat saja. Yang ketiga adalah qiyamul lail. Dalam surat Adz-Dzariyat ayat ke-17 sampai 18 Allah berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Ya, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohon ampunan di waktu pagi hari sebelum fajar. Ustaz-ustaz yang telah kita lewati beberapa waktu lalu ya juga sudah menjelaskan terkait dengan qiyamul lail, terutama Ramadan ya. Kalau Ramadan namanya adalah qiyam Ramadan ya. Kalau qiyamul lail itu di luar Ramadan. Kalau ketika Ramadan ya qiyam Ramadan atau tarawih ya. Yang hampir tiap hari kita laksanakan sama-sama di masjid ini ya. Ya, ini adalah balasan bagi mereka yang yang melaksanakan sholat waktu malam, kemudian setelahnya memohon ampun di waktu fajar ya. Jadi waktu sahur itu jangan nyetel TV sambil sahur gitu ya, jangan, tapi banyaklah istighfar kepada Allah ya. Insya Allah nggak ada yang nyetel TV sambil sahur, nggak ada insya Allah. Dulu iya tapi sekarang sudah beda. Jangan nyetel TV ya. Kemudian dalam surat Sajadah juga, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut, khaufan wa tama'a ya, dengan takut dan harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan terhadap apa yang telah kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkannya. Ya, dalam surah Sajadah ayat ke-16. Kemudian yang terakhir ini adalah zikir dan tafakkur. Nah, kalau ingin menggapai cintanya Allah, maka yang terakhir adalah zikir dan tafakkur ya, sebagaimana yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Ketika seorang banyak berzikir, maka dia akan dikenal oleh Allah. Ketika terkenal, apapun yang diminta pasti akan Allah Ta'ala kabulkan. Bahkan ketika dalam keadaan rasa ketakutannya luar biasa, dia berdoa, Allah kabulkan ya. Dalam kesempitan rezeki ya, susah untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan penghasilan ya, berzikir dan tafakkur. Beberapa waktu lalu pengajian di Mr. Room, Ustadz dari Yabisa itu mengatakan zikir istighfar itu paling tidak 4.000 kali gitu. 4.000 kali. Kalau baca Al-Quran itu minimal sehari itu 5 juz. Itu di luar Ramadan. Di luar Ramadan 5 juz. Nah, kalau di Ramadan ya kalau bisa sehari 10 sampai khatam kalau bisa gitu. Kalau bisa ya. Nanti akan dirasakan pengaruhnya, akan dirasakan manfaatnya ya. Ya, ini materi terkait dengan menggapai cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira saya cukupkan pengajian pagi hari ini. Apabila ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, dan apabila ada kebenaran itu datang dari Allah Ta'ala. Nanti kalau ada yang mau nanti saya share di WA gitu. Saya share di WA. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.